Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Hidayati. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang perubahan keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan ketika kita akan melakukan analisis perubahan keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah kita akan menentukan kejadian apa yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan maupun kurva penawaran atau keduanya. Kemudian kita akan menentukan kurva baik permintaan penawaran itu akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga, kita akan menguji bagaimana pergeseran tersebut berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kenaikan permintaan akan berpengaruh terhadap titik keseimbangan. Kondisi awal kita lihat ada kurva supply dan demand, yang mana perpotongan antara supply dan demand itu dinamakan titik equilibrium. Pada titik equilibrium awal ini, kita bisa melihat bahwa jumlah keseimbangan terjadi pada titik 7 dan harga keseimbangan pada $2. Kemudian karena ada satu peristiwa yang menyebabkan perubahan pada permintaan. Satu misal terjadi cuaca yang sangat panas, yang mana cuaca itu kemudian akan mendorong atau meningkatkan permintaan terhadap es krim. Permintaan es krim ini selanjutnya akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan. Dari D1 bergeser menuju ke D2. Perubahan kurva permintaan ini tentu akan berdampak pada titik equilibrium. Kalau di sebelumnya titik equilibrium terjadi pada initial equilibrium, karena kurva permintaan yang bergeser ke kanan, maka akan menyebabkan kurva equilibrium akan berubah juga. Pada titik equilibrium yang baru atau new equilibrium, kita bisa melihat bahwa harga keseimbangan pun juga akan berubah. Yang semula pada 7 sekarang bisa kita lihat perubahannya menjadi 10, dan harga keseimbangan yang awalnya pada $2 karena adanya permintaan yang semakin banyak akan mendorong harga juga akan naik menjadi $2,5. Nah, selanjutnya bagaimana apabila perubahan itu pada kurva supply? Ambil contoh misalnya kurva penawaran yang mengalami penurunan atau decrease. Bagaimana contoh sebelumnya di kurva permintaan? Di kurva ini, di halaman ini bisa kita lihat ada kondisi keseimbangan, yaitu ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva supply dan demand. Pada initial equilibrium ini atau equilibrium awal, keseimbangan awal, tercapai titik keseimbangan yang mana jumlah keseimbangannya adalah 7 dan harga keseimbangannya adalah $2. Kemudian ada satu peristiwa yang menyebabkan kurva supply atau menyebabkan supply barang berkurang. Ambil contoh karena ada bencana alam atau gempa bumi. Peristiwa ini akan mengurangi atau akan menurunkan supply. Kurva supply akan bergeser ke kiri. Yang awalnya di S1 sekarang kita mendapatkan kurva supply bergeser ke kiri menjadi S2. Penurunan supply ini tentu akan berdampak pada titik keseimbangan. Titik keseimbangan akan bergeser dari initial equilibrium
menjadi new equilibrium. Pada titik keseimbangan yang baru, harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tentu juga akan berubah. Titik keseimbangan yang baru menunjukkan harga keseimbangan sekarang menjadi lebih mahal, yaitu $2,5, dan jumlah keseimbangan sekarang menjadi lebih sedikit, dari 7 sekarang berubah menjadi 4. Perubahan ini disebabkan karena ada suatu peristiwa yang menyebabkan kurva penawaran berkurang, antara lain adalah karena bencana alam. Berikutnya saya akan memberikan latihan soal. Di sini kita mencoba bermain logika. Bagaimana keseimbangan itu dapat kita tentukan dengan membaca atau melihat dari soal berikut. Anggaplah bahwa seorang petani bunga hendak menjual 100 kotak bunga mawar dengan cara dilelang. Terdapat banyak pembeli, ada lebih dari 100 orang di tempat pelelangan tersebut. Masing-masing pembeli hanya akan membeli 1 kotak pada harga yang disepakati, dengan cara mengacungkan tanda untuk menawar. Pertanyaannya adalah yang pertama, jika pelelang atau penjual memulai harga atau nilai dari 0 dan berhenti pada harga per kotak yang semakin tinggi secara berturut-turut, bagaimana pelelang tersebut mengetahui harga keseimbangan telah tercapai? Kemudian yang kedua, sebaliknya jika pelelang memulai harganya dari harga awal yang sangat tinggi dan cenderung tidak masuk akal, dan secara berturut-turut menurunkan harganya, bagaimana pula pelelang tersebut akan mengetahui bila mana harga keseimbangan telah tercapai? Oke guys, itu ya, silahkan direnungkan. Sampai ketemu di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.